Let's spill the tea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Politik-Ras, kali ini Politik-Cast kedatangan narasumber lagi dari alumni Politik-Ras yang sekarang ada di Global dan Salam Academy. Nah, kita di sini bakal tukar-tukar cerita dan pendapat juga. Tapi sebelum kita mulai bincang-bincangnya, kita bisa slogan dulu ya. Yuk, coba 1, 2, 3. Let's spill the tea. Oke, nah ini kita langsung mulai aja nanti soalnya kita bener interested banget terus Betul. sekolah baru terus kayak lihat nih, aku tuh very international vibes Iya, banget ya. itu udah estetik banget sih. Ini ada yang kalau dimasukin Pinterest, banyak banget yang langsung nge-save. Nah ini aku nanya-nanya nih, boleh gak sih sebelum kita mulai ini kita kenalan dulu Iya, ya? kita belum kenal loh teman-teman. Oke, perkenalkan nama aku Afandi Daniel Mustafa, biasa dipanggil Dinda. Aku dulu alumni Politik-Ras angkatan 21, sekarang di sekolah BDA. Aku Deva Ramo Reza Hardia, saya panggil Feliza. Aku dulu juga di Awit angkatan 71. Sekarang masuk ke BDA sebagai DD. Oke, kalau di GDA tuh ada sistem kayak kelas-kelasnya kayak di Bali, maksudnya kayak 10A atau kayak apa gitu atau gimana cara pembagian kelasnya? Ada juga, jadi kalau misalnya di BDA ini sistemnya pakai mirip juga sih di sini kan. Kalau di sini kan misalnya kelas 7A, 7B, kalau di BDA juga 10A, 10B, sampai 10D. Jadi cuma 4 kelas gitu? 4 kelas. Nah, Ya, karena cuma ada 67 siswa. iya. Per kelas. Enggak, total satu angkatan. Satu kelas itu cuma 17 sampai 18 orang per kelas. Berarti masih kayak private school banget gitu Iya. vibes-nya? Emang itu cara masuknya tuh gimana sih? Cara masuk ke GDA itu gimana sih? Daftar apa seleksi atau gimana? Jadi untuk saat ini yang BDA ini buka jalur namanya jalur mandiri. Ini untuk seleksinya itu pertama kalau angkatan kami ya, kemarin itu ada seleksi administrasi, terus sekitar 11.000 orang ya kalau nggak salah. 11.000 orang? Iya. Wow. Dari seluruh Indonesia. Iya. Wow, keren. Itu kira-kira ya cuman daftarin berkas ke websitenya, itu kira-kira ada nge-submit nilai raport semester 1 sampai 5 itu minimal rata-rata nilainya 80 di mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, sama IPA. Terus Itu kenapa 80? Rata-ratanya? iya, rata-ratanya. Terus kalau misalnya nggak 80, minimal IQ-nya itu 120. Kedengeran banget sekolah-sekolah ada Ini elit-elit gitu ya? elit pinter gitu. Oke, boleh dilanjutin. Ya, terus dari seleksi administrasi itu kira-kira ada 9.000 orang ya. Dari situ aja saya udah susah loh, dari Iya. situ Administrasi doang itu bisa udah 2.000 yang Gugur. Iya. bye udah. tadi habis itu habis Habis administrasi. itu tuh ada seleksi daerah. Hmm. Jadi nanti seleksi daerah itu ngerjain tes akademik gitu, namanya MST, Nusantara Standardized Test. Itu nanti ngerjainnya di daerah masing-masing. Kemarin kita yang dari Jogja itu di UPN kalau nggak salah. UPN. Oh, berarti ngerjain soal-soal gitu ya? Ngerjainnya pakai HP atau enggak laptop. Oh, kalian sebelumnya belajar berapa lama itu buat daftar sih? Nah, itu sih Apa aja? Jujur gak belajar, udah pinter banget, udah berkelas banget langsung zoom. Aduh. Gampang. Gitu. ya kan pas itu kita udah kelas 9 ya, udah mulai les juga people karena mau SPD pas itu. Nah itu sih dari situ aja udah sangat bantu untuk ngerjain soal yang dari MST-nya itu. Oh, jadi itu soal-soal yang ada dari kelas 9 juga? Ya nggak persis lah Nggak artinya, persis, tapi ya bantu. tapi ada gitu. NST itu mirip-mirip kayak SPD gitu atau Lebih gimana? tingkatnya lebih tinggi sih. Iya. Ya. Terus kok ini kan ini ya pakai kurikulum internasional kan ini? Ya. Iya, belum naik. Lebih sulit harus elit banget. Oke terus Jadi tes NST ya tadi itu ada kalau nggak salah ada TPA, tes kompetensi akademik secara umum dulu, terus bahasa Inggris, matematika sama IPA. Nah terus IPA-nya itu dibagi jadi 3 juga, biologi, kimia, sama fisika. Nah sama juga ada
terakhir tuh nulis esai tentang Nulis esai. from Per ini per enggak, cuman ya per anak ya, tapi Oh. maksudnya itu satu atau dua esai gitu bahasa Inggris di akhirnya. Oh, jadi kalau misalnya udah selesai apa sih itu namanya? NST. NST itu baru kan nulis esai. Bagian dari NST-nya sih itu. Oh. Itu di waktu yang berarti bikin esainya. Kira-kira 45 menit tuh mas. 1 jam. Satu Esai. jam. Esainya tuh Kan ada 2 esai. Satu itu 30 menit. Satu ada minimal per kata-katanya tuh. 200 kalau nggak salah. Iya 200. sejam. Itu dulu Dua esai. English tuh. Ya. Ini seleksi daerah ya. Wow. Habis itu habis dari daerah. Habis seleksi daerah, nah ini tuh yang banyak gugurnya dari Banyak sini. gugur lah Dari ya. 9.000 itu yang lolos ke seleksi pusat ya yang terakhir itu 350 doang. Ya 10. 9.000 Saya apa tuh? Saya apa tuh? Sama bikin Iya. ada gugur tuh. Ya itu tadi itu yang dari Seleksi lolos dari seleksi daerah tadi yang NSI itu tadi. Ngapain? Cuman itu yang tadi 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 yang NST boy. ya. Oh, gitu. Itu Jadi saya maksudnya- daerah baru PNST. Seleksi daerah itu NST. Oh. Oke. Sorry. Dari NST itu banyak banget yang gue itu bisa berarti kayak 8.000. Iya, Berarti itu gitu lah. 90%-an tuh Iya, iya. ban. Kayak ban. Itu dari seluruh Indonesia banget. Iya, Indonesia bisa banget. bisa banget. Oke, 350 lanjut. Oke, berarti ini sekarang seleksi yang terakhir. Seleksi terakhir ini. Hmm. Jadi yang seleksi terakhir ini sebelum seleksinya sendiri itu ada tes kesehatan sama tes psikologi. Oh, kita juga itu. Iya. Kalau itu masih di daerah masing-masing juga di Polda daerah masing-masing. Oke. Eh, terus dari seleksi habis tes kesehatan sama tes psikologi itu kita dikumpulin ke Semarang ke Akademi Kepolisian. Nah, kita terus seleksi 5 hari di sana. Jadi kita nginep di asramanya Akpol itu selama 5 hari. Iya. Untuk for training atau kayak Untuk ya, seleksi sendiri. Nah, Jadi Mas seksi itu seksi. ini masuk seleksi ini. ada NST-nya lagi. Yuk, 5 hari. 5 hari. Di. Wow. Tapi ya juga dikumpulin. Jadi nggak ada gadget selama 5 hari. 5 hari. Terus itu kan seksi enggak belajar ini. Belajar Boleh dari bawa buku sih, boleh bawa buku. Oh, jadi kayak belajarnya belajar dari buku. tradisional gitu ya. Traditional, ya. Oh, ini emang kayak buat sekolah yang pinter aja ya. Daftar susah banget ya berarti. Ini dari 11.000 orang sekarang dapat 350. Tapi kenapa kalian pengen masuk sini tuh kenapa? Kenapa kakaknya tuh pengen masuk sini tuh kenapa? Oke. Kalau dari aku sendiri ya, ini pertama karena aku emang punya cita-cita untuk kuliah di luar negeri. Dari kecil udah aku lihat kakak saya itu dulu di TN, terus sekarang kuliah di luar negeri. Terus ibu saya juga S2-nya di luar negeri. Nah, jadi dari ketularan aku yang kuliah di luar negeri. Ke influence gitu ya. Sama sekolah ini kurikulumnya IB ya, kita bilang. Itu kurikulumnya tuh sangat diakui di dunia ya, secara global sebagai ya kurikulum yang standar lah. Jadi kalau saya di luar tuh setara sama E-level. Jadi kalau saya pengen kuliah ke luar negeri itu sangat bagus sekali kurikulumnya IB. Dan juga sekolah ini asrama. Jadi kan ini sangat yang persiapin diriku sendiri lah. Kan kalau saya keluar negeri itu nggak mungkin kita kuliahnya kayak nimbrung orang tua atau PP mungkin dari Indonesia ke luar negeri nggak mungkin dong. pasti kos-kosan lah atau tinggal di asrama universitasnya. Ya, jadi ini ya, membantu aku untuk lebih mandiri dan aku rasain sendiri itu. Kalau kakaknya? Kalau aku ya sama juga karena pengen ke luar negeri. Sama di sini kan sekolahnya keislaman gitu ya. Jadi menyeimbangkan antara spiritual sama akademik. Jadi mengembangkan menjadi world class leaders dan global citizen. Oh, kata-katanya very Keren sih. modern sekali. Ya itu emang core values-nya yang dari tujuan untuk dibentuknya di GDA. Oh, berarti emang tujuannya tuh, ini berarti karena program-programnya jadi membantu banget ya buat nyampein cita-cita itu. Sebenarnya aku sadar dari tadi itu kan ngomongin tentang kayak kuliah ke luar negeri, Jadi, emang yakin nanti kuliah di luar negeri? Waduh. Emang yakin ya? Saya pengen kan, tapi saya Maksudnya pengen. sekolahnya tuh bisa menjamin apa sih sama kakaknya tuh sampai sebenarnya. kayak gitu? Ya oke.
Jadi kan jelasin bentar ya sedikit tentang ID juga. Jadi kalau misalnya nanti kita lulus dari GDA, itu kita dapat 2 ijazah. Satu ijazah kurikulum nasional dari Kemdikbud, sama ijazah dari IB. Jadi ijazahnya ini yang dari IB ini yang akan sangat bagus sekali kalau misalnya pengen kuliah ke luar negeri. Misalnya kita daftar ke kuliah di Inggris atau Australia ini, nanti kita nggak usah tambah kayak tes-tesan lagi kayak tes TOEFL, tes ya. Jadi nggak perlu karena udah ada ijazah itu. Kalau misalnya iya, kalau misalnya yang di luar ke Inggris atau itu yang diakui ya ID-nya, nanti nggak usah kayak gitu. Soalnya udah dianggap standarnya A level. Oh bukan, nanti itu nggak usah ngambil. Kalau misalnya kita misalnya mau kuliah ke Inggris, itu nanti kita harus kalau masa itu ada masa adaptasi dulu setahun atau seberapa itu untuk penyesuaian ke bahasa Inggrisnya. Nah kalau misalnya kita udah sebelumnya ada ini, kita nggak perlu tambahan kelas itu. Kelasnya Karena kan udah terlatih. iya, karena Udah emang di settle iya buat udah ini diakui ya. ini. Kurikulumnya. Ini bagus banget tuh, jadi kayak helpful banget, apalagi buat anak-anak yang mau continue di luar. Nah, kan kakak sendiri tadi bilang bakal kakak tuh alumni dari Politeknik ini. Ini pasti banyak photoshocknya dong pindah ke sekolah yang beda. Iya. Wow. Gitu. Apalagi kan pembelajaran juga pakai bahasa Inggris dong pasti. Iya, itu boleh diceritain dong, biar kita juga tahu nih. Coba tuh ada yang mau ke GDA juga tahun setelah aja, jadi bisa nggak shock banget. Iya, gitu udah kan. kita spoiler dikit gitu. Nah, lumayan banyak sih ini kalau yang culture shock dari GDA ya. Pertama kan ini sekolahnya pastinya asrama. Jadi kalau misalnya apa namanya bersihin kamar, cuci baju, terus lagi lagi lah kehidupan asrama Ya, pasti yang beda banget sama kita PAUD kan itu biasanya sama orang tua masih misalnya cuci baju juga kadang Oh ya, sudah. Kurang mandiri Kurang banget. mandiri, iya. Ngerti. nah di GDA ini jadi karena sekolahnya asrama itu jadi terpaksa untuk belajar kayak gitu. Train gitu ya. Train. Terpaksanya in a good way gitu. In a good way, kan. in a good way. Terus juga sekolah ini kan tadi gue bilang pendaftaran dari 11.000 dari seluruh Indonesia kan. Iya. Nah, pasti teman-temannya beda. Kalau di sini kan paling ketemu dari teman SD atau dari TK kan udah. Dan itu kan paling juga tiganya satu pulau gitu kan. Iya. Namanya cuma Jogja doang. Iya. Lu lagi. Iya. Jogja is small. Kalau ketemu orang yang sama-sama aja gitu. Di GDA ini kan juga programnya banyak banget kan. Apa ini kira-kira yang paling kalian suka atau yang paling berkesan atau yang paling membantu itu apa sih? Kalau saya ini ada program CCA ya. Kalau di sini dipanggilnya ekstrakurikuler lah. Iya itu. Iya, itu Ekstra. Iya ekstra. Kalau aku ikutnya public speaking sama taekwondo. Nah ini tuh ekstranya itu apa ya? Membantu banget lah buat sekolahnya juga karena itu Kayak extra yang benar-benar berfungsi buat diri nyata gitu kan. iya berfungsi. Ya, kalau di sekolah kan kita didorong untuk speak up karena kita dibikin pelatih untuk berpikir kritis sama menulis di sekolah ini. Jadi kalau misalnya di kelas kita diajarin nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi kalian nggak usah takut ngeluarin pendapat kalian. Kita yang sangat mendorong kayak gitu. Tapi kan asli bagus banget semua karena yang kita tahu banyak sekolah right now itu cukup membuat muridnya takut gitu ya. Tapi ini malah sekolahnya tuh malah mendukung dan I think it's a very good thing juga. Benar banget sih. Berarti ini karena adanya ekstra tadi kan banyak tuh ekstra misalnya pelajaran yang awalnya susah atau enggak hal-hal yang awalnya tuh nggak pernah atau nggak bisa dilakuin itu jadi bisa gara-gara program-program di sini tuh ada nggak? Yang bantu pelajaran gitu ya. Iya, atau kegiatan atau misalnya rutinitas kalian berubah karena masuk sekolah ini gitu. Karena begitu masuk sini, oh ada ini jadi berubah. Di sini tuh ada yang namanya leadership talk. Jadi
Programnya itu mengundang orang-orang pemimpin ya tokoh pemimpin gitu. Contohnya kemarin ada Kita Wirjawan. ya Pak Gita Wirjawan itu mantan Menteri Perdagangan Indonesia. Nah, Jadi narasumbernya juga orang-orang penting gitu ya? iya. Iya. Ini really benar dilatih banget untuk leadership to the next level. Iya. Iya. Boleh aja. Nah, di sini itu program leadership talk-nya itu membantu banget buat kami karena Ya kita jadi apa namanya bisa itu ngeladani dari tokoh-tokoh pemimpinnya. pemimpin. Iya. Terus juga di kalau leadership talk itu juga ada yang namanya Q&A session. Jadi kita bisa tanya sama narasumbernya langsung. Dan itu ya melatih kita lah untuk mengutarakan pendapat atau tanya tentang semuanya apa aja. Itu dilakuinnya ada jadwal-jadwalnya nggak kayak berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Leadership talk itu tiap minggu hari Sabtu. Tiap minggu? Setiap minggu. Oh. Kelas. Iya, sama satunya leadership talk ini itu kan kalau leadership talk itu untuk bulan kedua kalau nggak salah kemarin. Nah, sekarang ini kita leadership talknya diganti sama expert forum. Itu expert forum itu jadi ya mirip-mirip juga leadership talk tapi bukan undangnya tokoh pemimpin tapi lebih ke apa namanya orang-orang yang ahli di bidangnya mereka. Oh. Misalnya kemarin tuh Contohnya undang apa? orang dari Puslapfor, dari itu forensik, kriminal forensik Indonesia. Iya. Ada merinding-merindingnya gitu nggak? Terus dari apa namanya undang itu kemarin kita juga dikasih tahu tentang cara kerja itunya gimana, kayak organisasinya gimana, terus juga ditunjukin alat-alatnya yang mereka pakai itu. Terus kita langsung demonstrasiin di tempat situ. Iya. Mereka bawa alatnya Bawa berarti itu. alat-alatnya, iya. Sumpah ini keren banget bener. Ini kayak mereka tuh dikasih the best out of the best gitu loh. Gila Ya sih. Allah. Keren sih. Terus berarti emang cita-cita kalian tuh apa sih? Bukan kalau misalnya ditanyain, ya sebenarnya bukan jangka pendek sih. Cuman kalian kan emang masuk sini karena pengen keluar negeri kan. Tapi emang profesi yang pengen kalian capai itu apa sebenarnya? Makanya kalian milih sekolah di sini. Kalau aku sendiri sih pengen masuknya computer science. Oh, Gila sih. Jadi kayaknya kalau keluar negeri itu kuliahnya di NUS karena computer science. Oh, berarti sekolahnya juga ngebuka buat kalian ke NUS dong? Ya buka itu masih gimana? Maksudnya apa ya? ID-nya yang Iya, jalan mudah lah dengan Iya, masuk sini. mudah banget. ya karena kurikulumnya IB itu jadi lebih mudah buat ke NUS karena di NUS itu udah sistemnya IB gitu ya? apa ya udah Sistem kayak internasional. mempercayai IB lah buat jadi Kita ngelakuin IB. ya udah mengakui IB buat jadi pemilihan siswa-siswanya gitu. Kalau kakaknya gimana? Kalian kan computer science. Kalau kakaknya? Kalau saya kalau aku mau jadi aerospace engineer. Wah, Jadinya. wah, Kaki tangan ini semua loh. semuanya tepuk tangan ini. Kok ini udah deep dive banget ya? Maksudnya Berarti udah bener-bener disiapin banget. siapin banget. Udah mikirin jangka panjang gitu ya. Wow, Iya. keren sih. Kita emang udah itu. Jadi kan kita tahun pertama ini masih kurikulum nasional, masih 12 pelajaran. Nah nanti itu kalau kelas 2 sampai kelas 3 kalau di IB itu udah pilih pelajarannya nanti kayak jurusan gitu. Oh, yang sesuai sama yang kalian ingin. Sesuai yang kalian Oh, kamu nanti. jurusan gitu ya. Jadi dari tahun pertama ini kita udah disuruh untuk mikir ke jangka panjang. Sama udah dibantu juga sama konselor karir. Jadi dibantu buat milihin yang nggak tahu mau milih apa gitu. Oh, jadi counselor career. Iya. Wow, itu College bagus. counselor. Masih itu keren banget sih. Maksudnya kayak jadinya yang teman-teman kalian atau mungkin kalian sendiri yang Masih belum bingung, punya masih cita-cita bisa Ya, Iya. Ini bisa tahu bidang yang dia kuasai itu apa sih sebenarnya? Hebat sih sebenarnya. Oke, oke. Wow, sebenarnya di gedung ini aja aku udah kayak ada shock gimana gitu. Kayak ada, aduh, kayak ada gemeter-gemeter dikit gitu ngobrol sama dia kayak ngobrol-ngobrol orang pintar gitu. Betul banget. Takut deh. Oke, tapi gubernur selama kamu sendiri kan sebenarnya
ini ya, kalau dari core values tuh ada tentang Kita baca dulu ini brosurnya. Tidak ada. ini secara garis besarnya, ini secara detailnya ini. Iya. SMA berkurikulum dalam khususnya mencetak lulusan masuk ke 100 universitas terbaik dunia. Oh, jadi kalian tuh ke universitas terbaik dunia tuh yang top-top. Iya. Yang top, harus- yang top. Oh. Iya. Jadi kan kalau di Indonesia kan universitasnya paling UGM, ITB atau UI. Itu aja masih belum masuk top 100 di dunia. Iya. Benar-benar. Jadi ini emang proyeksikannya untuk masuk top 100. Ini Kalau kakaknya tadi lu masuk NUS kan? Kalau kakaknya udah tahu mau masuk university mana? Masih, menurut saya masih terlalu ambisius ya. Saya mau masuk MIT. oh wow, tinggi banget. Gak apa. Sekolahnya Keren. menyiapkan. Bercita-cita tinggi itu Ini kan kita sekolahnya buat 100 universitas terbaik. Kan MIT termasuk let's go gak apa. Iya. Itu namanya bercita-cita yang tinggi. Cita-cita tinggi. Jadi mau masuk Sesuai sama itu slogannya gitu ya. Ini punya slogan. Iya, slogannya itu rooted in faith, reaching beyond. Oh, iya. Wah, ini emang mempresentasikan slogannya banget sih. Iya, ini tipikal baru. Ada band, ada coding, ada robotics. Ya itu sisinya. Oh, alah. Kalau kakaknya tadi ikut yang public speaking sama Sport. sport. Iya. Kalau kakaknya? Kalau saya ikutnya band, futsal, sama Asik. Asik. athletics. Athletics kan mana ya? Yang mana Gak ya? ada kalau di situ kayak. Hmm. Tapi ada. Berarti ada lebih banyak pilihan lagi dong dibanding dari di sini. Oh, jadi tuh kayak ada apa ya? Keterampilan yang biasanya dipraktekin di kehidupan sehari-hari juga di. Oh, berarti bagus banget buat ini jalur. Tapi tetap ini ada pembelajaran keislaman juga ya, walaupun kalian belajar terus tapi tetap ada unsur agamanya gitu ya. Penimbangannya, oh my god. Jadi gini, kan kita ada namanya diniyah. Jadi itu pelajaran agama yang ada di asrama. Oh, Nah, jadi kita belajar agama itu nggak di sekolah tapi di residensial. Itu kita belajar tentang tauhid, fikih, ya gitu-gitu. Dan itu nggak masuk ke rapat. Jadi bukan kayak pondok ya ini. Jadi kita hafalan surat gitu-gitu. Jadi Hafal surat itu kan? nggak ada. oh, berarti lebih ke kayak buat Pembekalan karakter ini. Ya keren masih tetap keren. Ya, bisa jadi pemimpin yang berintegritas sama akhlak mulia. Tajwid, tafsir ibadah, tahfiz. Ini semuanya kalian pelajarin walaupun tetap ikut lomba kegiatan ini kan tetap ada Islam kayak gini. Iya. wow, ini juga diajarin balancing banget ya. Oh ini ada slogannya yang diomongin nih, rocket infinite, rotate. Ya, nggak bisa baca sih. Berarti gue, Infinity Symbiote, ya ampun. aduh. Itu sekolah baru ya? Iya. Jadi ini kita angkatan Nggak pertama. minum dulu aja. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini kita emang angkatan pertama ya. Di sekolahnya baru resmi dibuka tuh kemarin Juli kalau nggak salah. No, very new berarti, benar new banget. Baru banget, tapi anak-anak itu udah nunjukin karakter-karakter yang keren-keren. Ini, aduh, ini ada minder dikit ini harus, aduh deh. Namanya ada mau satu program yang agak ku highlight. Jadi di GDA tuh ada yang namanya System House. House, kayak kalian tahu Harry Potter? Ada kan kayak house Gryffindor, Slytherin. Nah di GDA ini juga ada. Boleh dijelasin Iya, iya, iya. mungkin banyak penasaran. Oke, jadi kalau di luar dari sekolah itu kita dibentuk namanya house. House itu kayak kelompoknya kita sendiri nanti sesuai dengan kalau di apa namanya di Harry Potter kan ada Gryffindor, Slytherin. Kalau di GDA itu nanti nama house-nya itu berdasarkan nama-nama hewan yang pernah muncul di Al-Quran. Misalnya ya, Anun itu artinya paus. Itu paus yang menelan Nabi Yunus kalau di Al-Quran. Nah itu salah satu house-nya kayak gitu. Nah jadi nanti house-nya ini namanya ada akumulasi poin selama 3 tahun. Nanti ada penghargaannya juga ya kayak di Harry Potter lah. Oh, Penghargaan kayak gimana tuh? Ya misalnya kemarin aja habis selesai term 1 itu kayak semesternya di GDA. iya. Itu kita ada awarding night house yang poinnya paling tinggi. Kemarin kita ada piala sama kalau nggak salah snack juga beberapa ya. Piala.
Iyalah. Itu tuh penghargaannya tuh memang berdasarkan apa? Saya dapat berdasarkan Oke, apa? kan tadi bilang ada sistem poinnya itu dari lomba-lomba. Kalau misalnya kemarin tuh 17-an tuh ada lomba itu pakai sistem house-nya juga. Jadi house yang menang lomba ini dapat poin sekian. Nah terus misalnya kemarin juga ada individual awards. Jadi misalnya kamar yang paling bersih, terus orang yang paling berakhlak itu nanti mereka kontribusi poin ke house-nya mereka. Oh, jadi yang maksudnya di train buat misalnya kayak cuci baju, bersih kamar itu tuh biar dapat poin. Oh, ini Keren sih. ini bikin lebih termotivasi nggak sih? Ya, Kalau kayak- mandiri, lebih bersih, rajin, disiplin, mantep. Wah, keren. Nah, tapi sistem yang baru nggak sih? Terus malah bikin lebih seru gitu juga. Karena aku nih kalau sistem house itu kayak dibaginya tuh merata. Kayak karena mereka have the same apa gitu likings atau apa gitu. Kalau gitu sih belum nggak dikasih tahu sih sama sekolahnya. Oh, jadi dipilih kan sama sekolah? Iya, diacak kita tuh dipilih sama Oh, sekolah. Jadi pas iya. awal kita itu ada kayak malam di mana nanti kita disorting berdasarkan nggak tahu sih berdasarkan apa tapi disorting ada kayak kepala ada topi gitu kan kayak di Harry Potter juga ada. Pakai topi juga. Ada yang Ini keren banget sih, sumpah demi Ini Allah, keren banget. Ini keren banget. Aku baru pernah dengar kayak gini kayak Lanjut. lanjut. ya dibaginya kayak gitu. Begitu tuh shock. Itu kalau nggak salah harusnya kemarin tuh ada 6, jadi kira-kira 12-11an lah per house tuh 12-11 orang. Wow. Jadi sistemnya tuh udah kayak semua BLM gini ya. Iya, keren banget sih. Itu juga jadinya kan kayak mereka tuh kayak termotivasi, pengen nambahin poin. Kalian harusnya beda apa sama nih? Beda. Oh Beda. Nah jadi itu tuh harus tuh sebenarnya tuh buat ini ya, buat mereka tuh kenalan ya. Iya. Kan dari masing-masing daerah kan banyak, nggak cuma dari Jogja doang dong. Iya. Itu cuma latih solidaritas sama ada pride-nya sendiri lah. Asik. Asik pride-nya tuh. Iya. Oke, sebentar. Dan aku kembali lagi tadi kan kita ngomongin tentang ekstrakurikuler gitu kan. Kalau di mereka namanya CCA. Oh ya, sorry CCA. CCA. Nah, kan ada CCA. Nah, aku nih kalau di GDA sendiri tuh ada kayak organization gitu juga nggak? Nah, kebetulan ini kemarin kan sekolah baru ya, ini juga baru dibentuk organisasinya. Iya. Sekarang tuh ada student council sama class representative council. Student council itu kalau saya bahasa Indonesia ya OSIS. Kalau class representative council atau CRC itu MPK. Nah kebetulan nih aku sendiri ini jadi ketua OSISnya gitu ya. Kita tepuk tangan untuk Pak dulu. Iya, ini keren banget ya sih. Lanjut. Udah masuk langsung jadi ketua gitu ya. Wow. Ya gitu lah. Terus apa namanya kan emang baru ada 2 organisasi di sekolah ini. Sama kalau misalnya yang tanya tentang Rokis ya misalnya SKI itu ada tapi namanya clubs. Oh, masuk Clubs. Bukan, jadi CCA sama clubs ini beda. Iya. Kalau misalnya clubs itu bikinannya siswa sendiri. Jadi mereka yang Bikin siswa sendiri? Iya. Oh. Jadi mereka yang ada visi misinya, terus mau kegiatannya ngapain aja itu Berarti dari itu. ini sekolahnya kayak membebaskan gitu Jadi ya. ada organization, ada CCA, ada clubs. Ini bagus sih. Kalau kakaknya selain yang CCA kakaknya ikut apa lagi nih? Nggak tiba nggak ada sih karena saya mikirnya itu jadwalnya kan padat ya. Iya. Jadi, Kelasnya pasti banyak kan. nggak- Udah les nggak sih? nggak- Nggak bisa ya? Kan di Setelah asrama. tidur. Tapi gurunya kan karena tinggal di asrama juga jadinya bisa Minta tambahan pelajaran gitu kalau minta tambah Kita semester. tambahin pelajaran. Iya, jadi Iya. kalau saya Oh. ini agak informasi kalau saya tahu pelajaran dari dulu. Jadi saya kemarin itu kan habis minggu ulangan kalau di IT namanya summative test. Jadi misalnya hari Rabunya itu ada matematika, hari Selasa malamnya itu bisa aja minta janjian sama gurunya untuk diajarin untuk materi yang belum paham gitu. Oh, jadi apa guru-guru juga welcome gitu ya kalau misalnya ada siswa yang mau tanya juga Tapi, welcome. iya, tapi itu tergantung gurunya ya. Kalau saya gurunya malam ya. Oh, wow. Tapi berarti guru itu harus yang smarty gitu. Keren banget sih, sumpah. Ini keren sih, keren sih. Tapi jujur aku lihat dari bosan aja nih kelas ini. Ini deh kayak kelas banget. Cuma boleh gak sih kayak sharing detail kayak maybe kayak daily life kalian pas di sana gitu. Oke. Kalian ngapain aja sih, pagi ngapain aja. Terus nanti malam tuh ada jadwal tidurnya apa enggak gitu. Biasanya kan dalam tulis itu kan kayak ada strict rules kayak nggak boleh pulang lebih dari jam sekian. Nah kayak gitu ada nggak gitu? Pulang terus kan lo?
Soalnya lumayan padat sih kalau di GDA. Jadi Gak sempet dengar mereka nih. kita kan di GDA juga dipinjemin MacBook dari sekolah. MacBook, iya. Oh MacBook, saya kira MacBook. MacBook, iya. Jadi pinjemin MacBook. Iya, ada tugas-tugas lah. Per anak. Per anak. Per anak. Lanjut nih Kak. Oke, jadi kita kan biasanya mulai naik itu jam 9. Kita paginya nanti jam 4.15 itu kita bangun sholat subuh di masjid. Ya. Di masjid, oke. Di masjid. Terus kita balik lagi itu kira-kira jam 5 lah kalau nggak salah. Jam 5 ngapain? Balik ke asrama. Jam 5 terus kita ada ngaji pagi. Disiplin banget dong berarti. Itu jadi yang nggak ngaji itu boleh mandi duluan, terus kalau saya ngaji ya ngaji. Terus itu kira-kira sampai jam 6 itu selesai semuanya, terus siap-siap ke sekolah juga. Terus jam Makan dulu. 6.30 itu kita makan Makan bersama. Jadi makannya itu kita keluar dari asrama baris-baris ke dining hall, ada yang namanya dining hall. Nanti kita makan. Fancy sekali dining hall. Oke, lanjut. Kita makan pagi kira-kira sampai 6.45, terus kita berangkat sekolah. Nah itu kita sekolah sampai jam 3. Jam 3 sampai malam ngapain? Nah dari setelah itu kita ada sholat asar dulu di masjid juga sampai kira-kira 3.30. Iya, 3.30. Terus kita yang ada CCA itu kan nggak tiap hari, tergantung kamu punya CCA apa. Itu kalau misalnya kamu ada CCA dari jam 3.45 sampai 4.45. Nah yang sisanya yang nggak CCA boleh bisa laundry, bersih-bersih kamar, atau ngerjain tugas gitu kan. Berarti itu kayak Free time ya. Terus jam 15 itu kita ada diniyah yang tadi gue bilang nih. Itu jadi pembekalan materi agama lah, keislaman. Itu Di wajib asrama. nggak? Wajib semuanya itu. Ya, tiap hari kecuali hari Sabtu Sama Minggu. ya, Sabtu sama Minggu. Jadi itu sampai kira-kira jam 6 lah atau 6.15. Habis itu kita maghrib di masjid pagi, makan malam, terus saat isya sampai jam 7.15. Terus sisanya itu kita sampai waktu jam 9 itu bebas. Tapi jam 9 harus Habis jam 9 itu kita off semuanya, MacBook dikumpulin. Nah kecuali kalau misalnya hari sekolah itu kita ada yang namanya extension. Jadi kita bisa minta waktu tambahan untuk ngerjain tugas atau untuk belajar, untuk ulangan gitu, sampai jam 10. Nanti kalau misalnya hari libur, misalnya Sabtu sampai Jumat itu dikumpulnya MacBook jam 9 terus harus libur semua. extension itu tuh ada batasnya nggak atau Jam 10, harus minta? extensionnya jam 10. Harus minta izin gitu dulu ya? Iya. Dia minta izin ke di asrama tuh ada pembinanya gitu, namanya musyif atau musyifah. Nanti mereka yang take care semuanya di residential gitu. Jadi kan kerasa banget dong ya, ini pasti kayak disiplin banget gitu kan. Ada kesulitan nggak? Pak atau kan mungkin dari rumah yang biasanya bangun jam berapa tuh harus kita kan bangun jam 12. Tidurnya, aduh ini masih Tidurnya biasanya jam 12 masih jam 9 belum dia tiba-tiba udah jam 9 tidur. Wah ini kayak banyak gak sih? Saya boleh nggak sih cerita? Ada kesulitan Ada ceritanya Iya, gitu. pastinya jadi lebih disiplin ya, tapi masalah kesulitan sikap pribadi itu time management. Jadi karena waktunya kita tuh kan memang lumayan nggak terlalu longgar ya. Jadi kita lebih disiplin lah kalau misalnya curi-curi waktu. Misalnya mau belajar itu, maksudnya kita nggak sempat juga untuk main game misalnya atau apa namanya, ya sempat sih, cuman buang-buang waktu dulu sendiri kita yang nanti mau pakai untuk belajar atau ngerjain tugas. Terus itu udah sadar. Ada juga nggak lagi Hai. Jadi mereka udah ada kesadaran diri buat lebih disiplin, buat lebih belajar. Oke, berarti kayak sendiri lebih ke time management kalau ke Ya sama juga karena tadi yang dibilangin kan kayak waktunya itu padat ya. Jadi kalau mau free time kayak mau buat belajar juga itu juga susah buat ngaturnya. Sebenarnya kayak daripada gue capek sendiri mending gue ngabisin waktu gue buat belajar aja deh gitu. Iya.
jadi ya. Oke, berarti per kamar 3 orang. Terus tiap kamar tuh sudah ada kamar mandi yang kalau mandi juga ada pemanas ya. Indoor. Indoor. Wow. Ini fasilitasnya very good ya. Fasilitas apa aja tuh selain yang di kamar? Yang di lain-lain ada apa tuh? Perpustakaan kah apa? Mungkin yang terakhir kan ini ada beda gitu. Ya. Jadi di sini tuh juga ada perpustakaannya. Perpustakaannya ya, di situ ada. Ada di sini. Ya, itu kan bisa kelihatan kayak apa? Vibe-nya luar negeri gitu ya, kayak Oh, ini asli, bener-bener asli. Iya, itu dapat asli. Ini nggak dicuri nih. Enggak, itu asli. Maksudnya apa nih? Perpustakaan ini 2 lantai. Iya. Ada ribuan buku, banyak banget bukunya gitu. Oh, wow. Yang lengkap banget lah pokoknya. Hmm. Kemudian di lantai 1 itu juga ada ruang sunyi, jadi nggak boleh benar-benar nggak boleh ada suara nggak bisa di lantai 1. Jadi kalau bisa belajar juga. belajar itu ya bisa di lantai 1. Jadi kalau ini satu gedung sendiri. Iya, satu Iya, gedung satu itu gedung. 3 lantai kalau nggak salah. Tiga lantai. Kau pikir yang dari dimaksud dari hall kayak dalam gedung terus nanti kayak ada Ada ruangan khusus gitu. buat dining. Kau pikir kayak gitu? Jadi fasilitas bener-bener. Enggak. Jadi lantai kedua itu full untuk makan semua. Setelah lantai 1 itu kalau misalnya tadi gue bilangnya ada leadership talk atau SC forum biasanya di situ. Terus lantai 3 itu musola masjidnya. Oh, salah. Tapi school hall buat apa? Buat yang leadership talk itu kan? Bagaimana ya? School Yang hall. ini. Kalau school hall ini di school building beda lagi. Jadi kalau misalnya ada sosialisasi itu biasanya di school hall. Itu kayak awalnya sekolah kan. Terus Keren sih, ini fasilitasnya kayak emang banyak laundry house ada. Kan itu baju sendiri berarti. ya, jadi kita Salah mandirinya. kalau nyuci baju itu kalau nyuci seragam itu gratis di laundry house sendiri. Oh, berarti juga punya fasilitasi. Terus juga kalau nggak salah di situ ada minimarket kan ya? Dijelasin. Atau di sini ya? Enggak ada. Oh nggak ada contohnya ya? Tapi ada beneran minimarket ya? Iya. Jadi kan jajan di situ atau ada kantin lagi? Nggak, jadi jalan kita ya di minimarket itu. Tapi itu udah lengkap banget, makanannya banyak, minuman juga ada, sama es krim juga ada. Ada nasi juga. Nasi? Iya, Iya, makanan berat juga ada. Iya. Jadi kalau misalnya kalian nggak kenyang, misalnya siang, makan pagi itu bisa makan lagi? Iya, bisa. Konsepnya Indomaret terkenal. Betul. Iya. Konsepnya Betul Indomaret banget. terkenal ini. Wow, ini SMA loh yang punya loh, bukan? Mirip nih kayaknya nih. Ini kayak bisa dilihat jadi ini kayak mirip banget gak sih ini sama ini? Ini gedung sekolahnya kak? Iya, itu di sekolahnya ada. Segini ini? Segini nih? Jadi ini fasilitasnya lengkap banget ya teman-teman. Bagi yang Semuanya ada. Oh, Semuanya kasih tau yang difasilitasi. lengkap begini nih, mantap masuk ini di DA tuh. Itu kamar mandi tadi yang di kamar tuh per kamar apa umum? Kamar satu. Per kamar satu. Per kamar 1 plus water heater. Di dalam kamarnya. Iya. Iya. Mantep, Terus juga kalau fasilitas olahraga ini kita juga ada banyak ini, ada lapangan basket, lapangan sepak bola ya, bukan lapangan futsal, lapangan sepak bola yang besar itu. Yang Jadi, big oh Hmm. jauh. lapangan futsal kita juga ada. Shock. Terus lapangan volley, Shock. ada lapangan bulu tangkis juga ada. Sama ini upcoming facilities yang lagi dibangun itu ada kolam renang Olympic size. Kalau nanya Olympic size lah. Berarti emang bener-bener per olahraga itu disediain fasilitasnya juga. Iya. Ini nanti kalau pas mereka lagi, aduh, gabut nih, emang yuk. Tapi ini semuanya bisa pakai atau yang itu sisi aja yang boleh pakai atau semuanya bebas pakai? Kalau misalnya lagi jam CCA-nya, ya itu dipakai ke CCA-nya. Tapi kalau misalnya Kalau enggak lagi bebas. Oh, Bebas berarti kalau menenang juga nanti Kolam renang, bebas. iya nantinya kalau udah jadi ya. iya. Kolam renang sama nanti juga ada apa namanya lapangan pemanahan. Terus Panahan. apa lagi? Apa lagi? Oh, Ada bulu tangkis, badminton. Kayaknya udah jadi tadi. Udah. Bulu tangkis, Iya. volley, lapangan futsal, lapangan basket. Oh, volley sendiri lapangannya. Beda sendiri ya. Kita sampai tulis 1000 kali dah. Ini buat 67 siswa ya. Fasilitasnya selengkap Itu itu. kalau misalnya udah banyaknya daftar, mungkin ditambah lagi. Itu di 67 dibagi
berbanyak fasilitas itu kayak Bisa orang satu satu deh. Bisa deh itu kayak ya bentuk-bentuk 10 lagi. Iya. Cuma kalau pingin banget mainnya ya, makanya kayak aduh fasilitasnya kok Enggak fasilitas yang membantu kalian apa yang buat pribadi. Iya, oke. Kayak bener ini fasilitas tuh aku banget. Ini aku butuh banget. iya. Kalau aku sendiri sih karena sisi ayah futsal ya aku futsal. Oh, udah sayang ya, udah sayang Iya. banget ya. Sama ya karena aku juga suka olahraga di luar sisinya juga. Oh, sehat dong. Amin. Amin. Kalau aku ya tempat perpustakaannya tadi itu karena udah ber-AC jadi dingin, terus sunyi, jadi enak buat belajar. Belajar bro, belajar. Primanya belajar, nggak main Roblox. Wah, tapi kalau dulunya saya enak juga sih, gue juga Bagus dia ya. termotivasi sih. Langsung ngeliat kayak Bener-bener fancy. Ini foto-foto di Pinterest banget loh. ini fotonya Ini estetik banget loh. Pinterest banget di gunung itu tuh Pinterest banget. Apa gitu banget tuh? Hah? Itu foto langsung itu. Iya. Jadi kita emang gunung ini Gunung Merapi. Iya. Ya, jadi namanya sekolah yang ideal kan di Pakem. Berarti view-nya Merapi. View-nya yang Merapi. Tiap pagi tuh wah, bagus. Terus udah ada view, udah ada fasilitas, udah Itu gurunya juga udah bagus CCN. tuh. Gila ini gurunya banget. kurang lengkap apa sama ini sumpah. Berarti misalnya kalian lagi penat-penatnya belajar kalian lihat ke jendela gitu. Asik. Iya. Asik banget. Tapi ini tuh menurut kalian apa ya, lingkungan pertemanannya ini sehat nggak? Kan kalian kan ada house, ada perkamar 3 orang. Nah itu kalian tuh temen aja sama yang 3 orang itu aja atau semuanya kalian temenin? Oke, jadi kita tiap 3 bulan itu juga kamarnya di rolling. Oh, Jadi kita ketemunya nggak cuma sama itu doang, jadi kita kenalan sama Wow. satu. ini satu doang. Kayaknya sekolahnya bener-bener kayaknya sekolahnya tuh bener-bener kayak dipikirin banget ya anak-anaknya tuh kayak oh biar gak ada yang lagi gengnya lah tinggal Dari kesiklan berarti ya? Enggak. ganti Semuanya berteman berarti? Iya. Karena juga ini angkatannya masih ini juga lumayan relatif kecil ya dibanding kita sekolah. Jadi kan di kelas Iya, besar ini betul. cuma 67 ini kita jadi solid banget. Jadi jelas Semuanya ya. satu angkatan tuh, satu angkatan udah selesai. solid banget. Iya. Jadi misalnya nih kalian sendiri apa enggak 66 teman yang lain nama-namanya Oke, ya kalau misalnya dari asrama aku sendiri ya, karena yang paling sering ketemu itu kenal sih semua. Kalau yang cewek-cewek kira-kira ya 50% 70% mungkin kenal. Jadi sama saya juga kalian tetap berteman gitu, gak ada yang bahas-bahas, gak ada yang ciciin gitu. iya itu masalah utama ya kenal tuh Biasanya kan ada yang gak mau berteman karena takut ciciin gitu kan. itu scary things yang harus dihadapin ya Pinyol. Benar dan betul. Jadi ini nanti ini udah solid friends with everyone nih relasinya gede sih Berarti kalian tuh apa kelas apa namanya teman sekamarnya di rolling tuh beneran rolling berarti beda-beda harus beda apa kan bisa request atau apa gitu? Nggak request ya. Jadi sebelum kita di dalam kamarnya itu ada forum tentang kayak kalau misalnya kamu tidur di kamar tuh mending lampunya redup, terang atau Oh, alah. wow Sesuai preferensi juga sih. Iya. Dikumpulin sama yang satu preferensi satu tidur. biar lebih nyaman gak sih biar lebih nyaman. Terus hasilnya misalnya mau suhunya sekian atau gimana gitu juga dipertimbangin. Nanti ini bener ini boarding saya bener peduli banget ya sama nyaman banget ya berarti. kan pernah nggak sih ada cerita ada yang telat masuk sekolah gara-gara ketiduran gitu Nggak maksud pernah saya. sih 3 bulan ini pernah nggak sih kalian juga kayak gitu saya dari Dia sih ditanyain telat ada yang telat mulai mikir loh. iya kayaknya ada ya biasanya aku dengar-dengar tuh kalau boarding school tuh itu masalah utama karena kan sekolahnya deket kan tinggal gitu kan Kayak nanti aja lah. malah lanjutan gitu ada nggak mungkin di sekolah Ini nggak ada ya. Juga sih kayaknya nggak ada. Karena Soalnya apa? disiplin semua emang saling ngesin juga kita. Solid. Solid. Itu dia solidnya itu loh. jangan temennya tidur ditinggal 4.15 itu kalian dibangunin sama guru-guru atau kalian bangun sendiri itu saling bangunin atau ada tugasnya? Alarm terus kalau misalnya yang masih aja belum bangun itu biasanya 4.30-an itu dibangunin sama musiknya. Iya. Jadi dibangunin. Berarti emang semuanya tuh 4.30 tuh bangun semua terus nanti Kompak ya. sholat sana sholat terus sebenarnya balik makan gitu. Iya, bareng. disiplinnya berarti kalau misalnya ada kayak satu murid yang hilang gitu kalian sadar Iya. Itu biasa ada. Kalau ada apa? misalnya satu muridnya tuh aku nggak usah makan aku ngantuk aku mau tidur aja Jadi jadi kan
sini nggak ada gitu, sekali bangunin gitu. Iya. Wow, itu butuh teamwork sih ya. Apalagi kan tadi kan ada sistem poin penilaian yang house itu kan, dan mereka juga harus berperilaku baik, berperilaku baik per pribadinya. Ayah terlalu banyak ngomong dari tadi udah kaget-kagetan. Terus shock dari tadi itu baru lebih dulu juga. Oh iya. Enggak tadi kayak Nggak usah. siap. Oke, ayah tuh mungkin ada kayak tips atau ini baru 3 bulan guys, Iya sih. masih baru-baru tapi mungkin ada hal yang kayak bikin kamu bener-bener kayak wah ini asik my school banget nih boy gitu tuh ada nggak sih mungkin? Kalau misalnya tips sih aku ada ya, kalau misalnya mau masuk BDA ini kalau bisa dilatih banget Inggrisnya. Karena nanti emang tiap hari pas belajar itu pakai bahasa Inggris, kurikulumnya internasional. Iya, Inggris. ya, sebetulnya internasional, jadi mereka pasti belajar. Perlu diingat IB nih, aduh. Tapi nggak apa kalau misalnya masih nggak usah khawatir, soalnya di BDA ini kan tadi udah aku bilangin ada English Support Program. Jadi itu kayak yang bagi yang membutuhkan sama sekolah itu disediain kayak jam pelajaran tambahan tuh pelajaran bahasa Inggris. Ini termasuk CCA atau enggak? Iya, termasuk CCA sih. Jadi boleh ikut kalau misalnya kamu nggak terdaftar gitu ya, kamu boleh secara relawan ikut sendiri. Kalau misalnya kamu merasa bahasa Inggrisnya masih kurang gitu. Jadi kalau butuh pelajaran tambahan itu masih di provide dari sekolahnya juga ya? Iya. Wow. Misalnya sampai sedetail itu, sampai sebahasanya aja. Iya kan tiap hari ya, kan FBD harus Inggris. Saya kan mungkin yang sudah sedikit juga bisa paham pelajarannya kan ya? Ya, tapi ini memang karena masih banyak yang dari SMP yang negeri, itu jadi tahun pertamanya juga masih dimaklumi lah. Iya sih, ini masih baru ya, masih masih adaptasi gitu. Mungkin masih ada yang culture shock kan bahasa Inggrisnya. Kan beda ya, mungkin bahasa Inggris yang mereka pelajari di SMP sama yang tiba-tiba dipakai itu bisa aja beda kan. Betul. Terus kalian kan ini kan juga dari sekolah negeri kan, dari SMP 5 kan? Iya. Nah, baru sana kan tadi culture shocknya kalian tadi mandiri. Kalau bahasa Inggris kan atau pelajaran kan ada culture shock kan? Kalau bahasa Inggris sih ya maksudnya nggak terlalu. Udah jadul. Makanya Kalau aku bahasa Inggrisnya juga udah itu sih udah bisa. udah bisa gitu ya. Kita Iya. ngomong sama orang-orang yang berkelas, Soalnya ya masalah kebiasaan sih, soalnya dari Iya sih. dulu aku memang lebih berekspos sama namanya media dari luar English. juga Inggris sama bahasa Inggris. Oh, jadi emang udah kebiasaan gitu ya? Tapi itu memang bisa dilatih sih. Itu kan tadi kan tips apa sih tadi? Kamu ya apa sih tadi? Tips Cash. buat di sananya kan? Cash. Kalau tips buat masuknya apalagi di 11.000 ya jadi cuma 350. Tips biar kalian bisa masuk itu tuh apa sih belajar yang gimana? Bukan 350 gitu, 350, 67 sisanya. Iya, kok gitu Iya, ya? nanti bisa jadi the 1067 Dari 6 dari 67 per 11.000 kan? Gini, jadi Gak usah kan tipsnya di berarti seleksinya apa namanya, kan di bawah Yayasan Akademika dan Bangsa. Jadi yayasan itu ada beberapa sekolah. Jadi kita seleksi kemarin itu apa namanya sekalian untuk seleksi BDA sama untuk sekolah lain. Jadi dari 250 itu yang lolos itu aslinya 187. 120 itu yang masuk sekolah BDA namanya Kemala Taruna Bayangkara. Itu tadi juga masih salah satu bawahnya. jadi itu buat ke sekolah-sekolah lain juga. Iya. Iya. Tapi nanti tergantung penempatan kita punya yang mana. Jadi itu juga ditanyain. Kan ini seleksinya ada yang pasti di pusat itu ada tes fisik, tapi nggak dipakai nilainya untuk masuk cuma untuk pengetaan. Terus tes esai lagi, tes LSD, sama wawancara. Nah pas wawancara itu ditanyain kalau saya ditempatin sekolahnya itu mau yang mana, prioritasnya yang mana. Jadi ya referensi dari mana preferensinya gitu. Saya udah bikin ngeri duluan ya. Kalau tips ya, Tips biar bisa masuk gitu loh, belajarnya gimana. kalau aku sendiri sih untuk belajar tentang LSD-nya dulu itu. Soalnya itu kan memang nilai paling banyak itu dari tes akademiknya itu. Pasti lah. 40% kalau nggak salah dari nilai total. Sama juga 10% ya? 10% ya akademik
berkas tuh minimal nilainya 80 ya. Seksi berkas aja itu udah harus stop. Ya mulai dari sekarang kalau misalnya kalian ada yang masuk GDA itu ya harus nilai apanya itu sih, yang IPA, matematika sama bahasa Inggris. Berarti emang kalian udah belajar, bukan yang kayak SKS hari H baru belajar, berarti udah dari belum udah disiapin gitu ya? Ya kalau pengen benar-benar niat masuk ya, kalau bisa ya belajar dari jauh-jauh hari. Wow. Berarti emang sebelum masuk disiplin, masuk makin Disiplin lagi. Mereka yang nggak disiplin aja kaget pas masuk luar negara makin bingung. Ini berarti ini sekolahnya tuh ini kayak sekolah bagus banget ya sih? Bingung. Udah fasilitasnya bagus, tadi udah diobrol-obrolin, fasilitasnya bagus. Terus apa sih pembelajarannya tuh? Terus pembelajarannya dibantu. Iya. Terus sistem pertemanannya bagus, dormnya. Itu kan sistem pertemuan bagus itu dari pribadi masing-masing kan. Berarti emang pribadinya mereka tuh udah bagus banget. Elit, apik. Apalagi karena mereka udah belajar agama, jadi kan mereka tahu caranya Diimbangin banget. attitude. Attitude-nya muncul, oh my god. Yuk, seperti dari sini. Udah bingung banget sih mau nanya apa lagi karena semuanya bener-bener udah Kayak jawabnya kayak sempurna semua nggak sih kita? dari cara kalian jawab juga udah kita udah tahu kalau itu public speaking-nya bagus, Kayak bener ada isinya gitu. kayak kosong gitu ya, nggak cuma kayak I just want to speak doang gitu, bener-bener ada isinya itu kayak Ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Udah banget, udah ada banget. kelihatan banget. Baru 3 bulan, belum 3 tahun. Iya, baru 3 bulan ya berarti Iya, kalian. 3 bulan. Ini baru Baru banget Satu tuh. tahun. Jadi kan kalau di sekolah biasa itu semesternya tuh 6 bulan. Kalau di sini itu tiap 3 bulan. Oh, berarti lebih cepet tuh. Iya, sama kalau misalnya sekolah biasa itu kan di akhir semester tuh orang tuanya ambil rapat terus pulang. Kalau misalnya di GDA itu setiap akhir term ada yang namanya 3-way conference. Jadi itu itu pertemuan antara guru, murid sama orang tua. Jadi nanti murid itu bisa ngajuin kayak pertemuan sama guru yang mereka ingin, terserah mau apa, kayak misalnya pelajaran yang mereka minati atau pelajaran yang mereka lagi kesusahan. Terus nanti mereka tuh nge-set goals untuk term depannya dan aksi apa yang akan mereka ambil untuk nyelesain itu. Gila kan macet. Sama ada support dari guru sama orang tuanya juga. Berarti dari kedua belah pihak juga mereka juga udah berkontribusi. Iya, sama. Jadi ini nggak cuma view dari muridnya, nggak cuma view dari gurunya, nggak cuma view dari orang tuanya, ini semuanya benar-benar kerja sama. Berarti kalian tuh berarti kalau satu semester 3 bulan, berarti 6 bulan itu udah 2 semester dong. Iya, udah term. Oh ya, jadi setahun 4 term. Satu Term, tahun. term 3, berarti total 12 terms. Iya, kurang lebih. Wow, keren. Ini kayak gini juga kita keren, karena wow. Kalau misalnya ada yang misal teman kalian tuh nggak paham pelajaran tuh kalian bantu nggak sih? Kalian saya bantu kalau nggak, biasanya kan orang kita begini, kenapa cepet banget ngomong? Kayak orang-orang pintar biasanya kalau misalnya Ada yang itu kayak nggak tahu lah, Nggak pikir tahu. aja sendiri gitu kan? Kalau kalian gitu nggak tuh? nggak tahu kayak gitu atau gimana. Ya, Atau kalian saling bantu gitu biar poin harusnya nambah mungkin? ya kalau poin sih enggak ya. Poin harus cuman ya kan teman karena kita tuh solid. Jadi kalau misalnya kita ada pelajaran itu bisa sama teman lain tuh pastinya diajarin. Karena ya emang solid. Di sini juga ada program dari guru Inggrisnya langsung. Itu English Speaker Buddy. Jadi buat yang belum bisa bahasa Inggris, nanti bakal ada siswa yang udah bisa bahasa Inggris itu ngajarin dipasangin sama, ya dipasangin sama yang nggak bisa bahasa Inggris. Sesama teman berarti saling ngajarin dong? Jadi nggak cuma dari guru doang? Iya. Wow, ini bener, ini comfort banget ya sih sekolahnya. Kalau aku kepewe banget. Saya ini juga pertemuannya sehat, guru-gurunya welcome, fasilitasnya oke, programnya oke. Semuanya oke nih mak. Aduh. Terus kalau misalnya ada yang merasa kesulitan ya di pelajaran itu, di akhir tiap term itu kita ada refleksi. Jadi Gurunya untuk juga reflection. kita ngasih refleksi tentang pelajarannya, misalnya pelajarannya terlalu cepat atau apa namanya gurunya yang jelasnya kurang jelas, itu Kurang nanti enak gitu ya. bakal disampaikan ke gurunya. Dan itu juga nggak harus tergantung pelajarannya ya, tapi nggak harus ngisi namanya juga.
Jadi bisa anonymous saja suggestion untuk dirinya. Jadi nggak bakal kayak terpojokkan gitu loh Neng. Jadi menurut aku nih soalnya build for the future banget deh. Misalnya Iya. Beban membangun. berarti nanti kalian juga lulusan pertama. Iya. Gila ini, oh iya. Itu mau tanya-tanya apa dia bingung loh. Ini Saking semuanya tuh udah ada. Bukan karena nggak ada, tapi semuanya tuh udah ada, udah perfect pula. Jadi emang apa ya, kayak akhlaknya mereka juga oke, attitude-nya oke, pelajarannya juga bisa. Kan diimbangkan oleh skripsi. Luas. Iya. Sesuai dengan slogannya tadi. Iya. Wis, Nah, soalnya yang mantap ini. Saya biasanya tuh kalau kita dengar, biasanya tuh kan kepisah ya. Boarding school yang agama sama boarding school yang pelajaran tuh biasanya kepisah banget dan kelihatan gitu loh kayak ada ini anak attitude biasa aja tapi dia tuh pintar banget, dan satu pelajarannya kurang tapi dia Islam banget gitu. bener-bener kayak gitu kan kelihatan banget ya. Tapi ini kayak kalau yang dari kita dengar juga kita lihat dari kakak-kakak ini imbang banget, bener-bener. Iya. Gimana tuh? Ya, yang dari dunia tadi itu kan juga nggak ada nilainya tuh nggak masuk terapi juga kalau nilai agama ini. Jadi kita nggak terlalu pressure juga untuk apa namanya untuk belajar misalnya hafalan surat gitu. Jadi kita jadi kesadaran diri. Pastinya itu lebih melekat lebih lama lah daripada. Iya, daripada Oh, itu lebih bagus dibanding kayak dipaksa gitu loh. Karena kayak kalau dipaksa tuh kan kita menganggap agama itu sebagai kayak ini tuh buat nilai. Ini tuh bukan buat kita, aku tuh buat nilai gitu kan. Di ini kan juga namanya sekolah Islam ya. Jadi yang cewek itu nggak wajib pakai hijab juga. Oh, jadi masih dibahas. Tidak ada paksaan. Iya, tidak ada paksaan. Jadi Wow. menubahkan dari kesadaran diri mereka sendiri. Iya. Dan nanti pas mereka udah lulus tuh, Bagus banget. mereka juga karena kesadaran sendiri pakai hijab gitu. Iya, kebanyakan dipaksa gitu. Kalau yang dipaksa gitu, nanti takutnya pas lulus tuh malah malah copot. terbang hijabnya. Nah, udah masa nggak pakai mending Iya. ini sebenarnya lebih ke nuntun nggak sih? Iya, bukan memaksa tapi dituntun, diajarin, kan jadi dipaksa. Wah, I speechless banget sih. sekolahnya apa sih? Nggak ada deh. Aduh, kayak gini loh ini. Kalian dapat informasi sekolah itu dari mana sih? Kan baru buka. Sekarang tahu dari mana? Pas itu tuh ada sosialisasi dari Oh. sini gitu. Aku sih pertama dengarnya dari situ. Dengar ada sekolah internasional yang berkurikulum IB. Terus aku mulai tertarik, jadi aku nge-searching di IG tentang sekolahnya itu. Terus udah coba aja daftar, kayaknya bagus nih sekolahnya. Nyoba aja daftar masuk. Coba daftar. Coba. Masih nyoba lu ya? Wow, itu loh kayaknya. Pas itu orang tuaku dapat infonya dari brosur yang ditaruh di ruang kepala sekolah. Jadi ngambil dari situ kan, terus dari situ baca-baca, oh kayaknya ini bagus nih sekolahnya. Berawal dari brosur bro. Berawal dari kayak begini doang langsung. Baca-baca terus tertarik, terus Iya. apalagi karena program-programnya. Iya, hasilnya kayak gini loh. Tapi orang tuanya bangga sih. Ini kayak kita udah banyak gak sih nenek? Iya banyak banget sekali, berarti harusnya juga banyak yang pengen daftar. Jadi Sini. ini bagus banget. Ini pokoknya kan udah paling lengkap sih. Iya, ini udah lengkap banget Dan- dari fasilitas dan segala macamnya. Katanya bahwa sekolahnya tuh masih banyak improvingnya, masih ada Iya. fasilitasnya masih ada yang mau dipenuhi. Ini satu angkatan 67 aja masih mereka masih bangun kolam renang, masih bangun ini. Oh, udah banyak. Udah banyak deh nanti. Fasilitasnya Udah lebih lengkap. lengkap. Udah ini udah semuanya ini udah. Jadi yang mau langsung ini langsung bisa cari tahu. Ini bagus banget sih ini. Wow, ini Aduh, aduh kan udah berapa kali ngomong bagus, keren di sini. Iya, berapa bisa kali. itu gak usah Enggak, yuk, gak bisa dihitung udah lebih banget dari Jadi tangan cerita kaki udah nggak bisa, udah nggak bisa cukup. dihitung ini mah. Kita benar-benar shock banget sih. Apalagi ini kan kakak kelas kita ya. Iya. Jadi emang lulusan-lulusan politika ini juga bisa masuk ke sekolah internasional. Kayak ini. Oke. Nah ini kayak kita cukupin dulu aja. Iya, kita udah bahas banyak banget. Iya. Kita dapat insight-nya juga banyak banget. Biar nanti kalau misalnya ada tambahan-tambahan nanti jadi surprise. Iya. Aduh. Pesan moralnya juga banyak. Misalnya culture shock tadi, biar nggak culture shock banget, kita bisa mandiri dari sekarang. Iya.
Kakaknya sibuk ya, Iya. nggak bisa hold-holdan lama sih. Nah, jadi kita udah banyak banget kan cerita-cerita, udah banyak banget dapat informasi tentang GDA juga, Iya, programnya apa aja. Jadi kita akhirin dulu. Iya, kita akhirin dulu. Kalau mau nanya mulai dong. Hmm. Bisa langsung dilihat di browser-browser. Iya, Udah betul buka juga belum banyak. daftarnya buat kamu? Ya untuk tahun ini udah dibuka pendaftarannya. Wow. Coba tahu nanti kayak kakaknya ini dapat dari brosur, mau masuk, coba keterima gitu. Kamu bisa. Iya. Ini mah. Kalau misalnya ada yang mau cari tahu lebih lanjut tentang GDA, itu kalian bisa cari tahu di IG-nya sama di websitenya GDA. Iya, keren banget, sumpah. Ini benar-benar dibuka buat tanya-tanya. Kalau misalnya cocok, Makanya idenya udah disertai tau. Global Darussalam Akademik, gampang langsung cari tahu aja. iya. Sama kalau saya pengen lihat skulpturnya atau fasilitas sekolahnya itu tiap weekend tuh nanti bakal dibuka untuk open house gitu, Oh, untuk umum. untuk umum. Tuh. Oh, Bagi dari dengar fasilitasnya tadi disebutin aja kita udah shock. Iya, Apalagi apalagi ngeliat ngeliat langsung. Ngeliat langsung ini mungkin ngeliat ini Allah nggak percaya gue nggak percaya. Datang langsung Kita aja awalnya kaget loh teman-teman Pawati Krans. Kalau misalnya di sini tuh benar-benar ada library-nya kayak gini, laundry house. kayak begini kita aja kaget. Apalagi bisa langsung ngeliat langsung nih buat yang mau. Sangat tutup dulu. Oh iya, duduk. Ya, oke, makasih banget buat kakaknya karena udah mau sharing sama Iya, kita. benar. Makasih banget ya cerita-cerita tentang GDA dan mungkin membantu anak-anak Pawiti Krans ini untuk Betul. pilihan SMA-nya. Mau kemana sih arahnya? Ini mau kemana? Ini juga GDA tuh juga salah satu tempat untuk nonton, apalagi buat ke universitas di luar negeri. Terima kasih banget buat kakaknya udah hadir di sini, udah ngeluangin waktu Dari kesibukannya itu yang banyak banget kegiatannya. Silakan kita tutup dulu. Kita salam bareng-bareng ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cut. Wow.